Film Nomadland yang keluar sebagai film dengan penghargaan paling banyak di ajang Piala Oscar 2021, di mana film yang mengisahkan kehidupan para pengembara ini memborong 3 penghargaan sekaligus. Oscar goes to Nomadland. Nomadland diganjar penghargaan sebagai film terbaik, sutradara terbaik, dan aktris utama terbaik lewat Frances McDormand. Keunggulan Nomadland sebagai film dengan sutradara terbaik mengantarkan Chloe Zhao menjadi sutradara wanita kedua dan wanita kulit berwarna pertama yang memenangkan kategori sutradara terbaik dalam 93 tahun sejarah Oscar. Film Nomadland diadaptasi dari buku non-fiksi bertajuk Nomadland Surviving America in the 21st Century karya Jessica Bruder. Film ini juga tayang perdana pada 11 September 2020 di Festival Film Venezia dan memenangkan penghargaan Golden Lion. Dan berikut ini selengkapnya daftar pemenang Piala Oscar 2021. Ya, ini total ada 23 nominasi yang seluruhnya sudah selesai dibacakan dalam penghargaan Piala Oscar 2021. Selamat untuk seluruh penerima Piala Oscar, dan dari pemenang ini banyak juga loh yang ternyata mencetak sejarah begitu. Iya, salah satunya ini adalah Yoo Jung Yoon yang sukses memenangkan kategori Actress in Supporting Role dan mencatatkan diri sebagai artis pertama Korea yang memenangkan Oscar. Dan kalau kita lihat di pidato terkait dengan pemenangan Oscar ini sangat humble sekali ya kalau kita lihat dari Yoo Jung Yoon ini. Ya, betul sekali. Sementara kalau kita lihat Anthony Hopkins juga berhasil meraih penghargaan aktor terbaik Oscar 2021 untuk perannya tentunya dalam film The Father. Aktor berusia 83 tahun ini juga sekaligus menobatkan Anthony Hopkins tercatat sebagai peraih nominasi aktor terbaik tertua dalam sejarah Academy Awards. Luar biasa sebenarnya kalau kita lihat ya. Seperti pantun daun keladi, makin tua makin jadi tentunya ya. Benar sekali, dan kalau kita lihat Oscar ini kan sempat tertunda 14 bulan lamanya akibat dari pandemi ini, akhirnya tahun ini kembali dilangsungkan. Nah, selanjutnya kita ke informasi yang mungkin banyak orang berlomba-lomba menjadikan video kreasinya sebagai konten viral di platform populer TikTok. Namun usut punya usut, tidak semua video viral ini merupakan hasil produksi organik pengguna karena ada yang berasal dari hasil campur tangan kampanye cerdas TikTok sendiri. Misalnya saja kesuksesan lagu Savage yang kemudian menjadi tren Savage Challenge yang viral dan diikuti banyak pengguna TikTok. Ternyata label rekaman yang menaungi Stallion 300 Entertainment bekerja sama dengan TikTok untuk mempromosikan album baru Stallion bertajuk Suga pada awal 2020 lalu. Ya, atas kesepakatan kerjasama ini TikTok menganalisis data penggunanya dan memberikan beberapa saran soal bagaimana label 300 Entertainment harus mempromosikan album Suga di TikTok. Awalnya label Stallion hanya ingin fokus mempromosikan lagu berjudul Captain Hook. Namun ketika itu TikTok mendesak label untuk memasukkan 5 lagu Stallion ke TikTok. Selain membantu label rekaman mempromosikan lagu penyanyinya, TikTok juga diketahui memberikan instruksi rutin bagaimana membuat video menjadi viral kepada para TikTokers beken. Ya, ini Gabby Murray ini seorang kreator TikTok asal Amerika Serikat yang telah memiliki 8,5 juta pengikut mengungkapkan bahwa TikTokers top akan menerima email mingguan berisi instruksi soal video mana yang harus dibuat TikTokers agar dapat ataupun menambah exposure pada akun mereka. Serta Gabby juga pernah mencoba begitu instruksi TikTok seperti membuat video dengan filter cermin, terus juga sebuah filter yang memungkinkan pengguna menggandakan wajah mereka sendiri.
Dan ternyata hasilnya FYP begitu ya. Kalau dilihat nih teman-teman, Gaby ini konten creator yang punya pendapatan bulanan sekitar $20.000 Amerika Serikat dari TikTok dan bikin konten makin viral, makin banyak yang ajak kerjasama. Tapi ternyata juga begitu ya, TikTok juga membantu para kreatornya untuk bertemu dengan brand atau musisi lainnya dan akhirnya menghasilkan kemitraan berbayar atau paid partnership. Jadi sepertinya TikTok juga membantu ya para Jadi agent kreatornya, benar sekali menjadi agent juga untuk para kreator yang ada di sana. Ya, dan selain terjadi secara organik begitu ya, TikTok juga ikut andil dalam menentukan video mana yang akan menjadi viral, video mana yang muncul di halaman rekomendasi pengguna, dan tren mana yang akan muncul di platform TikTok sendiri. Ini demi bisnis, semua bisa diatur ya ternyata teman-teman. Benar sekali, dan juga pastinya untuk meningkatkan lagi juga ya pendapatan-pendapatan para kreator yang ada di platform TikTok Betul, ini. Monica. Ya, dan sebelum kita mengakhiri Power Lunch kali ini, kami ada informasi menarik untuk Anda. Pemirsa CNBC Indonesia, jangan lupa di sepanjang bulan Ramadan ada segmen spesial yang menemani Anda menjelang berbuka puasa. Namanya adalah Cuap-Cuap Berkah mulai tanggal 13 April 2021 di program Evening Up mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Anda dapat menyaksikannya via live streaming cnbcindonesia.com, Transvision Channel 805 dan juga lewat UCTV di IndiHome. Selain itu, Anda berkesempatan mendapatkan hadiah yang menarik dari BRI dari penanya yang terpilih. Ingat, Cuap-Cuap Berkah hanya di Evening Up CNBC Indonesia.